Hari ini kita orang Islam merasa minder. Awak miskinnya awak. Iya, ente orang Islam, orang beriman tinggi di sisi Allah kok merasa hina. Jangan merasa hina kamu, kata Allah. Walaupun kita miskin, nggak makan 14 hari, mati kelaparan, tapi mati beriman. Malam pertama dalam kubur lebih indah daripada malam pengantin barikat. Para malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Isjudu li Adam, sujudlah kamu. Hai malaikat-malaikat, termasuk iblis, penghulu malaikat, namanya Azazil. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis kelompok kafir. Ada. Nabi Adam belum turun dunia, kata-kata kafir sudah ada. Hari ini bilang kafir, kita dibilang wah menghina, penebar kebencian, pemecah belah persatuan. Apa-apaan ini? Bukan dia aja jadi presiden Indonesia, udah ada 7 presiden di Indonesia. Nggak ada presiden-presiden dulu bilang kalau bilang kafir itu mau menebar kebencian. Di zaman presiden sebelumnya nggak ada orang bilang kafir itu penebar kebencian, pemecah belah, persatuan, anti NKRI, anti Pancasila, nggak ada. Dalam bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, yang resmi dicetak oleh negara. Kafir itu artinya menolak, menutup hati dari Allah dan Rasul. Sama dengan ta'rif yang dibuat Rasul. Asal kata kafaro yakfuru kufron, kafaro, orang Inggris menyebutnya itu cover, itu menutup. Ini meja ditutup dengan taplak meja. Ini kafaro nih, menutup. Orang yang menutupkannya ini tadi, ya itu orangnya kafir. Siapa tadi yang nutup? Siapa tadi yang nutupkan ini? Kafir itu. Karena nggak ada penghinaan di situ, kita ketawa semua dengar. Tapi hari ini dibuat sedemikian rupa, dipelintir sedemikian rupa, dibuatkan opini sedemikian rupa. Kalau bilang kafir berarti menghina. Ini maksudnya supaya orang Islam tidak berani bicara. Nah ini, kata kafir itu tidak ada penghinaan. Diganti dong non muslim. Non muslim itu menghina. Lebih kasar non muslim daripada kafir. Kalau kafir menutup hati dari Allah Rasul. Kalau non muslim tuh orang yang menyerah diri, orang yang tunduk patuh, orang yang selamat. Asal kata aslama yuslimu islaman. Muslim orang yang selamat. Non muslim orang yang tak selamat, orang yang celaka. Kan lebih menghina deh saudara-saudara non muslim, hei saudara-saudara yang celaka-celaka, tidak selamat. Kan? Tapi senang dibilang non muslim daripada dibilang kafir. Nanti kalau dia udah tahu non muslim itu artinya orang yang tidak selamat, orang yang celaka, minta tukar lagi, tukar. Kemarin kafir nggak senang, sekarang non muslim nggak senang, tukar apa lagi? Sontoloyo gitu. Kok kau atur-atur agama kami? Lakum dinukum waliyadin. Jangan kau atur-atur agama kami. Kami punya aturan sendiri, punya Quran, punya sunnah, punya ulama. Nah, harta yang paling berharga, pemberian Allah yang paling berharga kepada kita itu iman. Sebab hanya 1,7 miliar aja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah dari 7,6 miliar. Kita lah itu. Alhamdulillah. Ini tengkuculkan yang jauh-jauh dari Jakarta cerita iman. Karena ini yang paling penting. Kalau ada iman, kita di akhirat berhak berdiri di timbangan amal. Kalau nggak ada iman, ditimbang pun nggak, langsung dicampak ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir digiring ke neraka serombongan-serombongan, nggak berhak ditimbang amal. Apanya yang bertimbang, iman nggak punya. Tapi kalau kita mati punya iman, walau dosa sebanyak buih di laut, tambah sebanyak pasir di pantai, tambah sebanyak bintang di langit, banyak betul itu ya. Siapa yang bisa hitung itu? Nggak ada yang bisa hitung. Nggak langsung dibuang ke neraka, ditimbang dulu. Itulah hebatnya iman itu.
Ditimbang dulu di timbangan amal. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak baiknya dari jahatnya, dia masuk surga setelah ditimbang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang beriman kalau ditimbang amal lebih banyak jahatnya dari baiknya, apa boleh buat? Meskipun beriman masuk neraka juga dulu, tapi tidak kekal. Ketika dosanya lunas dia keluar masuk surga. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang punya kalimat la ilaha illallah, walaupun di hatinya perbuatan baik hanya sebesar biji sawi saja, berhak. Jadi jangan anggap enteng. Syukur-syukur kita beriman dan bertakwa. Syukur-syukur. Sholat kita jaga, ujungnya takwa. Puasa kita jaga, ujungnya takwa. Zakat kita bayar, ujungnya takwa. Ya. Pergi haji 5 menit takwa, ujungnya juga takwa. Kalau kita mati bertakwa, uiddat lil muttaqin, itu surga disediakan untuk orang yang bertakwa. Surga itu diciptakan untuk orang bertakwa. Orang beriman yang keluar dari neraka berhak juga masuk surga, tapi dicap di kepalanya ini, di keningnya. Dicap al-jahannamiyun, mantan penduduk neraka. Masuk surga tapi ada cap di keningnya, al-jahannamiyun. Nah, kita mau bersihlah kening itu, jangan nyerempet ke neraka langsung ke surga. Satu-satunya tiket untuk masuk surga nggak lewat neraka, takwa, nggak ada yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan keampunan dari Tuhanmu, dan rebutlah tempat pertama. Sari' itu artinya rebut tempat pertama. Sabik, sari'. Kita dengar sabik, musabaqah, merebut tempat pertama. Untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu nggak boleh ngalah. Dengan bapak ibu kita pun tak boleh ngalah. Bapak lah dulu tobat pak, aku besok. Jangan ada. Kalau tobat aku duluan, nggak boleh orang lain. Untuk mendapatkan ampunan Allah tidak boleh siapapun lebih dulu dari saya. Itu maksudnya sari'. Dan rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan surga. Di mana luas surga itu seluas seluruh langit ditambah seluruh bumi. Sayangnya ujung ayat itu uiddat lil muttaqin. Itu surga dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau nggak bertakwa nggak mesti lewat timbangan. Tapi kalau bertakwa nggak lewat timbangan. Kalau dia rajin sholat seumur hidupnya, wajahnya bercahaya, bekas wudhu, bekas sujud bercahaya, malaikat nggak timbang, lihat wajah-wajah bercahaya langsung, kalian umat Nabi Muhammad, ya rajin sholat, ya oke, langsung masuk surga. Itu 8 pintu surga. Pintu pertama namanya babus sholah, kamu lewat sana semua, nggak diperiksa, karena ada tandanya bercahaya, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Wajahnya, tangannya, palanya, kupingnya, kakinya, bekas wuduknya itu bercahaya, bekas sujudnya, keningnya, 2 tapak tangannya, 2 dengkulnya, 2 ujung kakinya bercahaya. Sekarang baru kita tahu hikmahnya. Kenapa Allah wajibkan wudhu itu, cuci muka, cuci tangan, kepala, kuping, kaki? Kenapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya kenapa nggak perut disuruh dicuci kalau wudhu? Cuci perut. Hikmahnya kata ulama salah satunya, nanti bekas wudhu itu munawwaroh, bercahaya di hari kiamat, dan itu tidak dibungkus baju. Kalau perut kan dibungkus baju, wajah, tangan, kepala, kuping, kaki tidak dibungkus baju, bercahaya sehingga malaikat terus tahu ini umat Nabi ya. Oh, rajin sholat, oke, masuk sana, pintu surga. Begitu.
Dan orang-orang yang kenal akan ikut lari masuk. Itu bapak saya, itu ibu saya, bibi saya, paman saya, tetangga saya, satpam saya, supir saya, masuk surga semua itu. Kawan-kawan yang nyerbu masuk ikut. Di stop sama malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir. Orang berdosa nggak boleh ikut. Dari mana malaikat tahu dia orang mujrimun, orang berdosa? Dari mana malaikat tahu? Mereka pun tanya, kenapa kami nggak boleh masuk? Itu kawan-kawan kami masuk semua. Kata malaikat, raimu meleketek mas. Kue nggak bisa masuk surga, wajahmu hitam legam. Itu ditulis di Quran surah Ali Imran. Orang yang masuk surga itu wajahnya bercahaya. Ahli neraka itu wajahnya hitam legam, gosong, angus. Nggak bisa. Ada tandanya orang bertakwa itu. Kalau dia rajin puasa, tandanya ada juga, walaupun tidak bercahaya, nggak ada. Hadis-hadisnya saya belum jumpa orang rajin puasa bercahaya hari kiamat, nggak ada. Tapi ada tandanya apa? Mulutnya harum. La khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Kata Nabi, demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa waktu di dunia, bau apa enggak? Bau enggak? Atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah kelak min rihil misik, daripada harumnya minyak kasturi. Sehingga orang rajin puasa itu di akhirat nggak perlu ditimbang amal, cukup dia kasih salam aja sama penjaga-penjaga padang mahsyar itu, malaikat-malaikat. Assalamualaikum, keluar dari mulutnya tuh bau harum berkilo-kilometer. Malaikat cium, oh harum sekali, kamu rajin puasa, betul, umat Nabi, betul. Sana ada pintu kedua namanya Babur Rayyan, hadis Bukhari Muslim. Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan, khusus untuk orang yang rajin puasa. Nggak bisa nipu. Orang bertakwa punya ciri-ciri untuk bisa masuk dari 8 pintu surga itu. Maka kita pentinglah beriman dan bertakwa, itu penting. Untuk bisa mencapai takwa harus menyerah dengan Allah, muslim. Dan itu disuruh sebut setiap salat. Orang beriman supaya masuk surga bertakwa. Untuk bertakwa tahap pertamanya itu nyerah sama Allah, nyerah. Jangan melawan dengan aturan Allah. Kalau belum bisa buat itu aturan Allah, doa sama Allah supaya bisa buat. Jangan ngelak sana ngelak sini macam PKI. Kalau nggak bisa buat, doa supaya bisa buat. Ya Allah, aku kok belum bisa sholat, orang lain udah bisa sholat, padahal sholat itu wajib. Jangan dilawan. Saya nggak sholat, kenapa rupanya? Kalau saya nggak sholat, kenapa rupanya? Kok ngelawan kau sama Allah? Kalau belum bisa mengamalkan agama, doa sama Allah supaya diberi Allah hidayah, bisa mengamalkannya. Jangan melawan. Bagaimana mau jadi orang bertakwa kalau melawan dengan aturan Allah? Untuk jadi takwa, tangga pertamanya muslim dulu, nyerah dulu. Iya betul, sholat 5 waktu itu wajib hukumnya, tapi memang hajab kali lah aku menjaganya. Tolong doakan ya supaya aku bisa jaga sholat, itu lebih baik. Belum pun dia mengamalkannya, tapi dia tidak melawannya. Karena kalau melawan aturan Islam, dia kafir. Namanya kafir syar'i. Kafir apa? Kafir syar'i. Apa hukumnya sholat? Nggak ada sholat sama aku. Nggak ada hukum-hukum sholat sama aku. Kalau aku mau sholat terserah aku, nggak mau aku terserah aku. Ini kafir, ini mengkafiri syariat Islam. Mesti dia tahu sholat itu wajib, cuman saya belum buat. Nah, ini tidak kafir tapi fasik, durhaka sama Allah. Lebih baik durhaka lah daripada kafir. Tapi sebaik-baiknya menyerahlah, tunduk patuh sama aturan Allah. Itu perintah, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, setelah beriman, hei kamu orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam keselamatan, yaitu agama Islam 100%, dari ujung rambut sampai ujung kuku, lahir dan batin. Lahir dan batin. Masuk Islam itu lahir batin, bukan lahir aja. Lahiriahnya masuk Islam, sunat, potong tuh.
itu lahirnya wudu, sholat, itu lahirnya puasa, naik haji, itu lahirnya. Batinnya la ilaha illallah, nggak ada sesembahan kecuali Allah. Wa Muhammadun Rasulullah, utusan Allah yang kita percaya 100% Nabi. Batinnya apa dibilang Nabi jangan lawan. Apa yang dibuat Nabi pasti bagus. Tidak ada yang dibuat Nabi tak bagus. Apa yang dikatakan Nabi pasti bagus. Tak ada yang Nabi bilang tak bagus. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak bicara dengan nafsu. Setiap Nabi bicara itu wahyu yang bicara itu. Itu yang bilang Quran surah An-Najmi. Gimana mau jadi takwa? Nurut aja dengan agama nggak mau. Suruh nikah, zina dia. Suruh makan yang halal, dia makan riba. Gimana dia mau mendapatkan ketakwaan? Tunduk aja dengan aturan Allah, tak mau. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Langkah setan itu musuhmu yang nyata. Setan itu musuhmu yang nyata. Kok kau ikuti langkah setan? Setan bagaimana? Setan melawan Allah. Kapan setan mau taat sama Allah? Mana ada setan taat sama Allah? Ini yang mendasar. Iman dan Islam ini dasar. Dan pangkat kita tinggi. Wala tahinu, kata Allah dalam Quran surah Al-Imran. Nah, kamu jangan merasa hina. Surah An-Nisa, Al-Imran. Kamu jangan merasa hina. Surah Al-Imran. Wala tahzanu, kamu jangan merasa cemas. Wa antumul a'launa, kamu itu derajatnya paling tinggi. Ini isim tafdil. A'lau, nah itu artinya kamu paling tinggi. Tak ada lebih tinggi dari kamu. Kalau bahasa Inggrisnya itu highest, you are in the highest position. Ini superlative sentence. Bahasa Arabnya isim tafdil, paling tinggi. Kalau betul kamu beriman. Sudahlah beriman dikasih Islam lagi, ini agama nih. Nih ikutin ini agama ini. Ad-dinul Islam nih, agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'na alaih. Islam itu tinggi, tak ada lebih tinggi dari Islam. Bagaimana orang beriman dan berislam enggak tinggi, yang bilang tinggi itu Allah dan Rasulnya? Hari ini kita orang Islam merasa minder. Awak miskinnya awak. Iya, ente orang Islam, orang beriman tinggi di sisi Allah kok merasa hina. Jangan merasa hina kamu, kata Allah. Walaupun kita miskin, nggak makan 14 hari, mati kelaparan, tapi mati beriman. Malam pertama dalam kubur lebih indah daripada malam pengantin baru. Main-main. Walaupun kita mati kekenyangan saking kayanya, tapi tidak beriman. Malam pertama dalam kubur, penyesalan yang tidak pernah habis sampai ujungnya neraka jahanam. Tidak ada harta lebih tinggi daripada iman dan Islam. Tidak ada. Fir'aun raja seumur hidup, kaya raya, hina dunia akhirat karena nggak beriman. Buktinya Fir'aun hina, nggak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Kalau orang kaya, pangkat tinggi, orang mulia, Fir'aun mulia dong. Buktinya dia hina. Nggak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap orangnya. Hina itu, menghina. Biar miskin. Sayyidina Bilal bin Rabah miskin. Baju pun cuma satu. Budak 8 kali jual beli, jual beli, tukar majikan. Terakhir dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kulit hitam. Kepalanya macam kismis, kulitnya macam pantat kuali, bibirnya tebal. Kalau fisik badan nggak ada hebatnya dia. Tapi diangkat Nabi jadi muazin. Muazin Rasulullah. Berubah istilah. Muazin disebut Bilal.
Siapa Bilal 1? Saya. Siapa Bilal 2? Saya. Tuh berubah. Julukan muazin berubah menjadi Bilal. Dan orang bangga. Siapa Bilalnya di masjid ini? Saya, Pak. Oh, kamu? Iya. Sebelumnya bapak saya, Pak. Masya Allah. Sebelumnya kakek saya. Kami 3 keturunan Bilal. Bangga dia, padahal Bilal jelek, hitam, miskin. Nggak ada orang ngaku saya Fir'aun, Pak. Bapak saya juga dulu Fir'aun di sini, Pak. 3 keturunan kami Fir'aun. Nah, nggak, ini biar tahu aja kita betapa mulianya Allah buat orang beriman. Paham? Paham? Nah, hari ini iman ini mau dirusak. Keyakinan pada agama ini dirusak. Kita tidak disuruh murtad, enggak, tukar agama, enggak, tapi disuruh kita tidak jalan di atas agama. Lihat hari ini agama dihina luar biasa nih, 6 tahun ini. Setiap hari ada aja penghinaan terhadap agama, terhadap Nabi, ada aja tiap hari. Belum ada satu kata-kata keluar dari presiden dan wakil presiden. Sekalipun saya belum pernah dengar yang mengatakan, saudara-saudara bangsa Indonesia jangan menghina agama manapun. Tidak boleh, itu akan saya tangkap. Belum ada. Ada pernah? Ada nggak? Kayak dibiarkan aja perasaanku lah, entah salah entah betul. Macam dibiarkan aja gitu. Belum pernah ada menegur sekalipun. Belum ada. Zaman Pak Harto, Arswendo Atmowiloto menulis di majalah namanya Tabloid Monitor, polling siapa orang paling populer se-Indonesia. Keluar, ini dia tokoh paling terpopuler se-Indonesia, nomor 1 Pak Harto, Nabi Muhammad nomor 11. Bukan gembira Pak Harto, ditangkap, masuk penjara 5 tahun, kena pasal 156A KUHP. Sejak itu tak ada berani zaman Pak Harto orang menghina agama. Lantaran apa? Di penjara 5 tahun, main-main, maksimum. Pasal 156A itu dituntut dengan hukuman penjara 5 tahun, dan Arswendo 5 tahun masuk penjara, persis. Zaman Habibie nggak ada penghinaan agama. Zaman Bung Karno banyak menghina agama, tapi Bung Karno bikin undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana KUHP itu pasal 156, harusnya kan 157, betul nggak? Ada diselipkan 156, 156A. Itu yang buat zaman Bung Karno, disisipkan ke KUHP. Mana ada pasal 156A? Yang ada 156, 156, terus 157. Ada 156A zaman Bung Karno. Siapa menghina agama di penjara ancaman 5 tahun. Itu yang buat zaman Bung Karno. Karena banyak penghinaan zaman Bung Karno agama. PKI bikin ludruk, temanya apa? Tuhan telah mati. Hina agama, Tuhan kok mati? Namanya PKI. Ini di sini nih, di sini daerah perkebunan, banyak PKI dulu nih. Sampai ke wilayah saya sana, Setiabudi, Tanjung Sari sana. Anak-anak kecil tuh diajari menghina agama. Brak dubreng, wa aji nyolong kaleng, kaleng larang-larang, wa aji lunga perang, perang mundur-mundur, wa aji kejeblung sumur, sumur ke kodoke endas gondol ke boroke. Ini nyanyi PKI ini, menghina Pak Haji. Sekampung ini mungkin Pak Haji cuma 1 orang zaman itu. Zaman Habibie nggak ada orang menghina agama. Zaman Gus Dur nggak ada orang menghina agama. Zaman Ibu Megawati nggak ada orang menghina agama. Zaman SBY ada 1 anggota DPR RI dari PDI, Jogja, ditangkap, masuk penjara 2 tahun. Ada 1 Ahok namanya, menghina Quran, surah Al-Maidah 51. Mau disuruh tangkap nggak mau tangkap, susah sampai 7 juta orang lebih demo baru ditangkap. Itu pun masuk penjara 2 tahun, tak tahu awak di penjara di mana. Nggak tahu di penjara di mana. Katanya di Makobrimob di mana, nggak tahu lah pokoknya. Pokoknya dihukum 2 tahun. Tapi menghukumnya susah payahnya bukan main.
Sukmawati menghina azan, menghina tusuk konde, nggak ditangkap. Abu Janda bilang teroris itu punya agama, agamanya adalah Islam, nggak ditangkap. Ini susah payah kita. Jangan bilang nggak ada penghinaan agama, ada. Kita tidak disuruh murtad, tapi agama kita diacak-acak. Hari ini Sumatera Barat sudah ribut. Dulu sekitar 20 tahun yang lalu ada Injil bahasa Minang. Injil bahasa Minang diprotes. Bikin seminar, dulu kan belum ada medsos, belum ada media sosial, belum ada Twitter belum ada, itu WhatsApp. Kita bikin seminar di Jakarta itu menolak Injil bahasa Minang, karena orang Minang itu orang Islam, adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Akhirnya beku lah, nggak ada ceritanya. Sekarang dimasukkan komputer, bisa di aplikasinya, bisa dibuka, bisa di download. Protes Sumatera Barat, gubernurnya tulis surat resmi kepada Menteri Kominfo agar itu dicabut, karena yang berhak mencabut itu adalah Menteri Kominfo. Kata Menteri Kominfo, nggak belum tentu saya cabut, saya pelajari dulu. Karena Injil bahasa Arab juga ada. Kalau Injil bahasa Arab sebelum Nabi Muhammad lahir pun sudah ada, betul. Dan orang Arab banyak Kristen, Libanon, Mesir, banyak orang Arab Kristen. Minang, mana ada orang Minang Kristen? Tidak ada orang awak Kristen, tidak ada. Maling kundang pun Islam juga. Lagi untuk apa dibikin Injil bahasa Minang? Sebab orang Minang pandai bahasa Indonesia. Tak ada satupun orang Minang yang tidak fasih berbahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia ini dari bahasa Melayu. Minang adalah salah satu dari rumpun Melayu yang paling dominan di Indonesia ini. Di mana nggak ada orang Minang coba? Di Australia aja, di Eropa, di mana-mana ada orang Minang. Nggak ada orang awak satunya, ya enggak? Semua orang kita ada orang Minang. Jadi buat apa dibikin bahasa Minang? Mau bahasa Indonesia aja kita bisa baca orang Minang. Tapi ini kan sengaja bikin heboh aja. Nanti kalau orang hadis Bukhari, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat fa insya Allahu bikum lalahiqun. Assalamualaikum hai ahli kubur laki-laki perempuan, satu hari nanti kami akan menyusul kamu ke situ. Kira-kira dijawabnya nggak salam kita ini? Assalamualaikum hei ahli kubur, didengar nggak? Dia jawab nggak? Jawab lah. Nggak mungkin Nabi suruh kasih salam kalau dia peka. Kalau dia budek nggak bisa dengar, ngapain Nabi suruh kasih salam? Dia jawab nggak? Cuman jawabannya tidak diperdengarkan kepadamu. Itu hadis Sahih Muslim. Kalau diperdengarkan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, makan doa. Kau nggak tunggang langgang loncat pagar kau. Ini ngaji Pak. Saya pakai hadis Sahih, pakai kitab. Saya bukan asal-asal ngarang-ngarang saya. Ternyata mati bawa agama. Siapa? Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa mampu mengucap la ilaha illallah pada akhir kalamnya, dia masuk surga. Tapi nggak mudah. 3.000 yang mati di rumah sakit Islam Kuala Lumpur sekitar 25an tahun yang lalu gitulah ya, kurang lebih. Saya nggak catat tahunnya. Ditalkinkan la ilaha illallah setiap orang Islam yang mau mati di rumah sakit Islam Kuala Lumpur waktu itu. Ada ustadz disediakan di situ. Dari 3.000 hanya 3 yang mampu mati dengan kalimat la ilaha illallah. 2997 gagal mengucapkan la ilaha illallah waktu mati. Mati ini atas hobi. Kata Nabi, manusia mati dengan hobinya. Kalau hobinya sholat, dia mati sedang sholat. Hobinya zikir, dia mati sedang zikir. Hobinya begunjing, dia mati sedang begunjing. Hobinya nyanyi, dia mati sedang nyanyi. Dekat rumah saya nyanyi dia. Turun dari becak mau belanja nenek-nenek, kami lagi di warung tuh, bola, buk, jatuh mati. Betul, kisah nyata, bukan main-main. Ada yang lagi berjoget, hobinya berjoget, biring-biring nande biring, buk, jatuh mati. Dekat rumah saya Setiabudi itu. Pilih hobi. Kalau hobi baca Quran, mati baca Quran. Pengarang lagu
selimut putih, Profesor Dr. Haji Ahmad Baqi, kawan seguru daripada kawan sebangku dengan guru saya Syekh Dahlan Musa waktu mengaji, sahabat akrab saya. Sebab saya kalau khutbah Jumat di Jalan Garu, selesai khutbah saya diundangnya makan di rumahnya, sediakannya udang, kari kambing. Beliau itu pemimpin orkes El Suraya Putri. Beliau ngarang lagu Selimut Putih. Orang soleh itu. Lagunya pun dahsyat. Tiada lagi diguna harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Apa yang dibuat beliau? Tiap malam Jumat beliau khatam Quran. Setiap malam Jumat, dari bujangan sampai tua. Beliau pemain musik, tapi setiap hari baca Quran, seminggu sekali khatam. Setiap malam Jumat beliau pakai jubah, pakai serban, harum-harum, pakai rehal, dia khatam Quran di satu ruangan khusus, ruang khatam Quran yang di rumah beliau. Malam itu setelah selesai khatam, diciumnya Quran itu, beliau pun wafat dalam keadaan sedang mencium Quran. Hobinya baca Quran walaupun dia pemusik. Sekarang kita apa hobi kita? Kita akan mati dengan hobi kita. Sialan betul, hobi main burung. Ada orang hobinya berzina, mati berzina. Ada satu orang anggota DPR di Jakarta, mau naik haji 3 hari lagi, masuk hotel diambilnya pelacur, minumnya obat kuat, mati nenggek. Ini kenyataan. Mati nenggek di perut perempuan. Karena Nabi sudah bilang, manusia mati dengan hobinya. Sekarang pilih hobi kita apa yang menjadi hobi kita atas Islam ini, supaya kalau kita mati dengan hobi itu. Terakhir, mati cara Islam, hidup cara Islam, mati cara Islam. Sudah mati pun ternyata sudah mati pun orang Islam wajib cara Islam. Ini yang mau dirusak PKI itu. Jangan bawa-bawa agama kita kalau dalam urusan negara, jangan bawa-bawa agama. Ini ajaran PKI. Mati aja bawa Islam kok, betul? Sudah mati bawa agama. 4 yang wajib untuk mayat. Pertama, mayat wajib dimandikan. Betul? Memandikannya cara Islam, cara agama. Mandikan dengan air mutlak, suci lagi mensucikan. Tidak boleh ditukar. Saudara-saudara, berhubung saya orang kaya, direktur utama PT Pertamina. Bapak saya meninggal dunia pagi ini, maka siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax Turbo. Gila kau. Selain dimandikan, dikapankan, wajib dikapankan, tidak boleh pakai jas. Betul? Nggak boleh pakai baju batik. Kapan? Wajib kain kapan. Dan sunat berwarna boleh warna lain, boleh. Tapi nggak ada yang mau. Bapak mau nggak dikapankan pakai kain batik? Mau nggak? Boleh. Jangan siapa bilang tak boleh. Tapi mau nggak?
Aku tak mau aku. Malaikat bukan orang Jawa ya enggak? Kata Nabi, warna terbaik adalah warna putih. Kapankan mayatmu dengan pakaian berwarna putih. Sunat warna putih, tapi wajib pakai kapan. Yang ketiga Pak, wajib disolatkan. Solatnya 4 takbir. Jangan ditukar, nggak mantap kurasa pakai sujud sama ruku lah. Kenapa? Banyak kali dosanya nggak tembus kalau nggak pakai ruku. Tak usah pandai-pandian kau. Yang terakhir, kuburkan di kuburan orang Islam menghadap kiblat miring ke tak boleh ditukar. Saudara-saudara, berhubung karena tanah kuburan sudah sempit, maka saya lurah Sungai Semayang mengambil keputusan bahwa mulai besok yang mati dikubur berdiri saja untuk menghemat tanah kuburan. Ini agama bukan suka-suka kita, betul. Ternyata sudah mati bahwa agama yang menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ngaji hari ini. Sampai sini aja lah ngaji kita, udah jam 7 ya. Saya senang sekali, ini masjid 2 kali sudah kemarin nih. Subuh juga rame, ini masjid penuh. Nah, COVID-19 ini kita ikuti prosedur ahli ilmu kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jangan salam-salaman dulu sampai kita dikatakan bebas, yaitu zona hijau. Jadi kita ikuti aja, jangan sampai dibilang orang Islam melanggar peraturan negara. Betul, kita peraturan agama kita ikut, peraturan negara kita ikut. Lampu merah berhenti di jalan, berhentilah di jalan lampu merah. Jangan mentang-mentang aku tidak ada bagiku kecuali hukum Allah. Iya, berhenti lampu merah itu hukum Allah juga, menepati kesepakatan. Kesepakatan kita lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, betul. Itu kesepakatan. Ayat Qur'annya ada, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai kamu orang beriman, taatilah olehmu perjanjian, kesepakatan kita. Lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Jangan dibalik, hijau jalan, merah berhenti. Berdosa kita, walaupun itu peraturan negara. Kalau kita lampu merah jalan, kita tabrak orang, patah kakinya, kita berdosa. Kita telah berbuat zalim karena melawan peraturan. Begitu Islam itu. Nah, peraturannya sekarang masuk masjid kita wudu. Memang masjid, orang ke masjid ini bersih. Kumur-kumurnya 3 kali. Kalau kita sholat 7 kali, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, 21 kali kita kumur-kumur. Macam mana nggak bersih? Kalau orang lain agama mana ada dia kumur-kumur? Habis merokok dia diciumnya biniknya. Mana bisa kita mau campur sama istri aja, dari habis sholat isya udah wudhu lagi kita, udah mandi kita sebelum maghrib, pulang isya kita cuci mulut, gosok gigi, wudhu kita pakai sarung bagus-bagus, baru istri kita senyum. Bukan main tangkap. Ada aturan, an-nazafatu minal iman, bersih sebagian daripada iman. Jadi kita masuk masjid cuci tangan, udah wudhu kita, di depan masjid ada air, nanti mau keluar kita mau pulang cuci tangan kita, kumur-kumur kita. Jadi pulang dari masjid pun kita sudah bersih. Karena biasa kayak saya ini kalau pulang dari mana-mana, cucu pasti nyerbu. Cucu langsung meluk itu, atau awak belum cuci tangan lagi. Cuci tangan dulu, kumur-kumur. Jadi begitu dipeluknya pun awak sudah bersih. Ini usaha, kalau kena juga apa boleh buat, kan takdir. Tapi kita sudah usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah berusaha kita serahkan sama Allah. Kalau berusaha pun belum, jangan nyerah sama Allah. Satu orang sahabat sholat asar, dilepaskannya untanya, nggak diikat, dia masuk ke masjid. Unta biar 10 tahun sudah ikut kita, kalau dilepas hilang. Itu penyakit unta, karena unta terbuat dari jin. Unta itu dari jin. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan dari mana unta diciptakan? Dari jin. Makanya dia kalau jalan kepalanya ke atas. Semua binatang kalau jalan kepalanya ke bawah, kecuali
unta jalan kepalanya ke atas. Dan semua binatang itu jalan itu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalau unta enggak, kanan kanan, kiri kiri, kanan kanan, kiri kiri. Maka kalau unta lari dia macam terbang, dia sing sing, karena kanan kanan kiri kiri. Memang beda unta, dan dia bisa 14 hari nggak minum. Orang dia dari jin, dari api. Kata Nabi, kenapa tidak kau ikat untamu? Ya, saya mau sholat asar ya Rasul. Iyalah, kenapa tak kau ikat untamu? Saya bertawakal sama Allah. Marah Nabi. Bukan begitu namanya tawakal. Ikat dulu untamu baru kau sholat, itu namanya tawakal. Bukan kalau lepas pasti hilang. Jadi ada usaha, cuci tangan, bersih-bersih, kita pakai kumur-kumur segala macam. Kalau sampai rumah nanti udah dicuci memang di masjid ini, sehingga anak cucu kita nggak ketularan. Kan begitu, ini usaha, ini aturan, sampai nanti dikatakan kita wilayah hijau, atau sampai ditemukan obatnya. Kan belum dapat obatnya ini, COVID-19 virus Cina ini belum ada obatnya. Dulu influenza, flu juga dulu membunuh sampai 50 juta orang di Spanyol, namanya Spanish flu, belum ada obatnya, sampai kemudian ditemukan obat flu, paracetamol. Kalau sekarang kena flu nggak takut awak lagi ya nggak? Dulu kalau udah flu, mati 50 juta orang mati kena flu 1920. Sekarang 2020, 100 tahun kemudian sudah lebih 3.000 orang mati kena penyakit COVID-19 ini. Memang takdir itu semua betul, tapi ada usaha untuk menghindarkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.